Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang kita bisa bertemu kembali dalam ibadah streaming hari ini. Saya percaya kita semua sangat senang karena beberapa hari yang lalu kita mendapatkan kabar baik dari Bapak Gubernur di DKI bahwa kita sedang masuk masa transisi. Kita bersyukur, tapi jangan lupa kita tetap harus waspada karena kita masih harus menghadapi banyak ujian-ujian dan pencobaan yang ada di depan mata. Dan jangan lupa, kita harus tetap jadi berkat dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah ayat yang saya percaya ini ayat yang sangat baik untuk kita renungkan. Oleh karena itu, dalam ibadah hari ini, saya ingin bagikan berdasarkan ayat ini. Kita mau baca dari 1 Korintus 10 ayat 13. Katakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya percaya setiap kali kita membaca ayat ini, kita pasti akan fokus kepada dua kata yang dalam ayat ini. Kata itu adalah jalan keluar. Kenapa? Karena inilah yang kita akan selalu cari pada saat kita sedang dalam masalah. Terutama hari-hari ini bukan? Kita punya banyak masalah yang sangat kompleks. Begitu pusingnya kita menghadapi pekerjaan yang mendadak berubah. Begitu pusing karena kita harus berurusan dengan komunikasi di dalam rumah yang begitu intens, tidak seperti biasanya. Dan apalagi buat kita sebagai orang tua, kita harus berurusan dengan anak kita dalam pendidikan. Karena selama ini mereka lebih banyak di sekolah, tapi sekarang mereka harus lebih banyak di rumah. Nah, tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang itu punya masalahnya berbeda-beda. Kenapa demikian? Ya, karena Allah menciptakan kita sangat unik, bukan? Jangan lupa, kita adalah masterpiece-nya Allah. Setiap pribadi itu berbeda. Bahkan dua orang yang kembar siam sekalipun tidak bisa sama 100%. Salah satu buktinya, sidik jari kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak ada manusia yang punya sidik jari yang persis sama dengan orang lain. Itu tandanya Allah menciptakan kita sangat unik karena Allah punya rencana dan janjinya buat kita setiap orang berbeda-beda. Karena rencana Allah unik, artinya masalah yang datangnya pun juga unik. Dan karena masalahnya juga unik dan berbeda, jalan keluarnya juga berbeda. Jadi jangan pernah bayangkan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar secara massal. Tidak. Allah memberikan jalan keluar sangat spesifik. Dan kalau jalan keluar itu dari Allah, pasti ada janji Allah di belakangnya. Tanpa ada janji Allah, itu bukan jalan keluar yang dari Allah. Karena kita ditolong tanpa ada jaminan. Tapi kalau jalan keluar itu dari Allah, ada jaminan, itu janji Allah. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan janji Allah dalam masalah yang kita hadapi? Saya punya kesaksian. Saya di dalam bersama keluarga, kami punya anak satu orang ya, seorang gadis ya, dia kelas 9 ya, namanya Gita ya. Nah, pada saat bulan Maret, dia itu sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk masuk ujian nasional UN. Tapi apa daya, karena Maret PSBB, semua siswa harus sekolah di rumah. Dan kabar baiknya memang ujian nasional ditiadakan. Wah, ini kabar terbaik buat semua anak kelas 9 ya di Indonesia hari-hari ini. Tapi ternyata itu juga jadi satu masalah. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau anak-anak yang kelasnya bukan kelas 9, mereka itu masih punya kegiatan belajar online. Tapi buat anak yang sudah selesai, yang seharusnya belajar buat UN, tapi tidak ada UN, alhasil tidak ada kegiatan apa-apa. Bayangkan seorang anak remaja harus di rumah dari bulan Maret sampai hampir bulan Juli, sekitar 5 bulan. Apa saya bersama dengan istri nggak pusing sebagai orang tua? Mau diapain ini anak? Padahal mestinya anak kelas 9 pada saat mereka selesai UN itu masa-masa paling bahagia, bukan?
Ingat pada saat kita kelas 9 dahulu, itu masa kita punya waktu terakhir bersama dengan teman-teman. Ada kelas meeting, bikin pesta perpisahan, pergi jalan-jalan. Tapi dia tidak bisa. Saya bersama istri bergumul. Dan ini menjadi masalah, menjadi pencobaan, hati kami galau. Nah, akhirnya Tuhan memberikan janji kepada saya. Tuhan katakan bahwa, kenapa kamu harus khawatir? Jangan khawatir. Tuhan sendiri akan memberikan kesukaan buat anak kami selama harus di rumah saja. Tuhan berikan janji di tengah-tengah pencobaan kegalauan hati saya. Dan saya menemukan jalan keluarnya untuk mengatasi kegalauan hati saya. Tahu jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya saya menyerahkan semua masalah anak saya di rumah ke tangan Tuhan. Dan saya diberikan jalan keluar untuk hati saya. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 1 Korintus mengatakan jalan keluar diberikan bukan untuk menghilangkan pencobaan, bukan untuk mengangkat pencobaan. Jalan keluar diberikan supaya kita kuat menanggung pencobaan. Anak kami tetap harus di rumah, tetap dia nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi saya bersama dengan istri diberikan jalan keluar, yaitu janji Allah. Allah sendiri yang akan menghibur anak kami. Dan itu membuat kami kuat. Dan ternyata betul, anak kami sekarang menjadi suka masak. Dia belajar masak dari YouTube dan dari channel media sosial yang lain. Dia bikin kue, dia masak ya. Bukan cuma dia, ternyata teman-temannya juga seperti itu. Bahkan teman yang laki-laki. Mereka saling kirim tuker-tukeran hasil masakan. Luar biasa. Allah sanggup memberikan jalan keluar. Yang penting kita menemukan janjinya. Jadi hati kita nggak galau. Kalau tidak, saya pasti akan bersungut-sungut. Seperti khotbah Pak Budiman minggu lalu. Kami bersyukur. Karena menemukan janji Allah, kami nggak bersungut-sungut. Nah pertanyaannya, bagaimana menemukan janji Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi? Jangan lupa, ada ayat yang saya percaya ayat ini sering kita dengar. Di dalam Mazmur 25 ayat 14. Dikatakan demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dalam terjemahan The Passion Translation atau TPT, katakan demikian. Ada satu tempat tersendiri disediakan bagi kekasih-kekasih Allah, di mana mereka duduk dekat Dia dan menerima rahasia pewahyuan tentang janji-janjinya. Wah, ternyata hanya dekat Allah saja maka kita bisa menemukan pewahyuan setiap janji Allah yang diperlukan dari setiap masalah yang datang. Pertanyaannya lagi, bagaimana caranya untuk bisa dekat dengan Allah? Nah, saya mau ajak kita perhatikan sebuah pola yang Allah berikan dalam firman Tuhan. Pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa diperintahkan membangun kemah suci. Ya, di dalam kemah suci itu, dan itu yang biasa disebut sebagai tabernakel Musa. Di dalam kemah suci itu kita lihat gambarnya. Nah, ini dari jauh. Nah, ini gambar yang lebih dari dekat. Nah, ini kalau kita lihat ada 3 bagian. Ada bagian pelataran, bagian ruang kudus, dan ruang maha kudus. Nah, dalam pola kemah ini yang digunakan sebagai bait Allah selama zaman Musa, itu juga digunakan sebagai pola saat Herodes membangun bait Allah di Yerusalem. Tapi Bapak Ibu Saudara, perhatikan, yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu apa sih? Ruang Maha Kudus yang di dalamnya itu ada tabut perjanjian Musa yang Musa dapatkan di Gunung Sinai. Di atas tabut itulah Allah itu bertemu dan berbicara kepada manusia. Dia memberikan janji-janjinya. Nah, siapakah yang bisa bertemu dengan Allah di dalam kemah Maha Suci itu atau Maha Kudus? Itu hanya imam besar. Berapa sering dia bisa bertemu? Hanya setahun sekali, yaitu pada hari raya penebusan atau hari raya Yom Kippur disebut. Kalau tidak, kalau bukan di hari itu, atau kalau bukan imam besar yang masuk ke sana, pasti mati. Wah, sulit sekali. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita bersyukur karena ternyata
Tuhan berikan kasih karunia yang besar kepada kita yang hidup di zaman ini. Kita mau baca di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Berarti ada sebuah anugerah terbesar yang diberikan kepada manusia dengan dicurahkan darah Yesus saat Ia disalibkan. Apa yang terjadi saat darah Yesus tercurah di kayu salib? 3 ayat 45 mencatat kejadian yang sangat luar biasa ini. Dikatakan bahwa saat Yesus mati di kayu salib, itu tirai suci yang membatasi antara luar dengan pelataran dan antara pelataran dengan kemah ruang kudus dan ruang maha kudus, itu tirainya terbelah dari atas ke bawah. Jadi orang umum dari luar bisa langsung melihat tabut perjanjian tanpa terpisah oleh tirai. Artinya apa? Artinya Allah membuka jalan kepada siapapun bisa langsung berjumpa dengan Allah melalui darah Yesus. Wah, itu sebuah anugerah terbesar yang diberikan kepada manusia. Kita nggak perlu perantara imam besar lagi. Kita nggak perlu tunggu harus hari raya penebusan setahun sekali. Kapanpun kita bisa berjumpa dengan Allah. Nah, ini hal yang sangat indah, bukan? Di dalam ayat ini ada hal yang menarik. Karena dikatakan kita itu akan masuk karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Bapak Ibu Saudara tahu jalan yang hidup seperti apa? Nah, kurang lebih seperti gambar ini. Zaman ini kita ada travelator, ya. Kalau kita ke bandara ada. Kita nggak perlu capek untuk melangkah. Kita berdiri sana, jalan itu hidup membawa kita menuju ke tujuan. Nah, seperti itulah kalau kita mau berjumpa dengan Allah. Nggak perlu susah-susah. Kita nggak perlu harus bawa korban domba segala macam. Nggak usah. Karena darah Yesus, korban yang sudah cukup bagi kita. Kita bisa langsung ketemu dengan Allah. Itu luar biasa. Tapi sehari-hari ini, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak bisa langsung mengalami seperti yang saya katakan demikian. Kondisinya berbeda. Rasanya mungkin buat sebagian kita merasakan Tuhan seperti diam. Gak ada solusi yang pasti dari setiap webinar yang Bapak Ibu Saudara ikuti. Semakin kita belajar, bukannya kita semakin diberikan pencerahan, kita semakin bingung. Mungkin kita coba melakukan, tapi tidak ada hasil. Mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah yang namanya konflik suami istri, semakin sering di rumah, bukannya kita semakin bisa intim dengan suami atau istri, malah justru semakin konflik baru terjadi. Bersama dengan anak semakin sering, bukannya kita semakin akrab dan kompak bersama dengan anak. Bahkan mungkin seringkali akhirnya kita semakin banyak masalah dengan anak-anak kita. Work from home rasanya seperti kita home alone. Kita bekerja di rumah, tapi rasanya kita hanya sendiri yang bekerja. Kita itu lelah, bingung, melewati hari-hari yang gak ada kepastiannya. Katanya tanggal 5 PSBB akan berakhir. Kok kita masih harus lewat masa transisi? Mungkin ada sebagian orang sudah mulai capek, lelah. Pertanyaannya, bukankah kita semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bukannya seharusnya kita sudah menerima pengorbanan darah Yesus sehingga kita mestinya sudah dekat dengan Allah? Dan sesuai dengan Mazmur 25:14, bukankah mestinya kita bisa selalu mengerti janji-janji Allah buat setiap masalah yang kita hadapi? Tapi kenapa kita nggak ngalami itu? Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian selama ini hanya bisa terpukau mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari orang-orang. Tapi saya sendiri belum pernah mengalami. Nah,
Ada sebuah peristiwa yang saya alami Bapak Ibu Saudara beberapa hari yang lalu yang mencerahkan saya kenapa hal itu bisa terjadi pada diri kita. Kita ngerti kebenaran, tapi kita nggak alami kebenaran itu. Minggu lalu, saya di rumah punya rencana untuk memindahkan saklar pompa air. Ya. Karena saklar pompa air itu tadinya ada di luar kamar mandi, saya mau pindahkan ke dalam kamar mandi. Tujuannya supaya bisa lebih mudah menggunakannya saat mandi. Nah, pompa air yang saya maksudkan itu adalah pompa yang ada posisinya itu dekat dengan tangki penampungan air. Nah, bisa dilihat gambarnya ini, ya. Pompa ini terletak di dak rumah, ya. Jadi pompa itulah yang saya mau pindahkan saklarnya masuk ke dalam kamar mandi supaya gampang saya menyalakannya karena tidak memakai otomatis. Nah, saya semangat sekali. Dari pagi saya bekerja, saya pindahkan kabel, saya potong kabel, saya bor, saya pasang saklar sampai hampir 1 jam. Manjat-manjat ya, panas-panas ya. Saya punya pengharapan, saya pasti akan bisa dapatkan solusi ini, jalan keluar supaya bisa mandi dengan nyaman. Sudah terbayang betapa enaknya mandi dengan nyaman tanpa perlu repot. Setelah semuanya udah selesai, saya coba nyalakan. Pompa tidak menyala. Saya hampir frustrasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Sudah banyak keluar tenaga, keringat saya keluarkan, tapi nggak punya hasil. Mungkin ini juga yang Bapak Ibu Saudara alami. Sudah banyak capek ikut webinar, sudah banyak capek didengar, dinasehati segala macam, tapi nggak ada hasil. Saya hampir bersungut-sungut. Tapi akhirnya saya pikir, saya harus periksa saklar itu sekali lagi. Saya periksa saklar itu satu demi satu. Saya periksa, saya nyalakan. Tidak bisa juga. Disitulah akhirnya Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan ingatkan kepada saya, kabel di atas di dak. Saya periksa ke atas. Ini lihat fotonya. Saya periksa kabelnya. Dan ternyata betul. Nah, ini foto yang berikutnya, kabelnya itu sudah habis kena panas dan kena hujan. Jadi isinya udah hancur. Pantas saja tidak mengalirkan listrik. Mau saya pindahkan, saya punya saklar yang bagus, nggak akan ada gunanya. Setelah saya ganti kabelnya, maka pompa itu bisa berfungsi dengan baik. Ketidaksadaran saya akan rusaknya hubungan koneksi mesin pompa ke listrik gara-gara kabel itu ternyata menjadi faktor penting supaya saya dapat mengatasi masalah pemindahan saklar ini. Saya bersyukur saya belum sampai jadi bersungut-sungut. Nah, setelah selesai masalah itu, saya merenungkan kejadian ini. Jangan pernah meremehkan faktor hubungan kita dengan Allah. Sama seperti kabel yang sudah hancur dan tidak dapat mengantarkan listrik. Maka hubungan dengan Allah yang sudah diabaikan akan membuat kita tidak sanggup menyadari hadiratnya. Boleh saja kita habiskan waktu untuk belajar banyak selama PSBB ini melalui webinar, mencoba segala cara untuk mengatasi masalah yang timbul. Apakah itu masalah keuangan, masalah komunikasi Anda dengan pasangan Anda, atau masalah mendidik anak selama belajar di rumah. Tapi, jika kita tidak mampu lagi menyadari hadiratnya, maka kita tidak mungkin dapat mengerti janji Allah dalam masalah yang kita hadapi. Padahal kita sudah tahu bahwa hanya di dalam janji Allah lah ada jalan keluar dari setiap pencobaan, sesuai dari ayat 1 Korintus tadi. Dan Anda tahu bagaimana rasanya harus menghadapi setiap pencobaan yang terjadi tanpa ada jalan keluar. Godaan untuk bersungut-sungut akan sangat kuat dalam kondisi ini. Karena sepertinya semua usaha dan waktu yang Anda habiskan itu sia-sia. Usaha Anda tidak bisa menghadirkan kembali damai sejahtera yang Anda perlukan untuk bisa tabah menghadapi cobaan ini. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 sampai 16 mengatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan.
Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Jadi, diam dan hampirilah tempat tersendiri yang sudah disediakan Anda oleh Allah untuk dekat dengan Dia. Karena Dia siap memberikan janjinya, supaya Anda dapat melihat jalan keluar dari setiap pencobaan-pencobaan yang mengganggu hati Anda. Saya berdoa setelah mendengar firman Allah ini, supaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita periksa hati kita dengan jujur. Apakah hari-hari ini hubungan saya dengan Tuhan telah mengalami kemunduran? Apakah sekarang setiap kali bangun pagi, saya masih menggunakan waktu untuk bersyukur, berdoa secara intim kepada Tuhan? Atau saya langsung buka HP saya, melihat apakah ada order masuk, melihat berita yang ada? Apakah saya sekarang mulai kehilangan waktu-waktu nikmat saya untuk membaca firman Tuhan dalam 4M? Atau saya mulai berpacu dengan setiap jadwal yang sudah ada? Ini waktunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus ambil waktu untuk kita tahu. Jangan-jangan koneksi kita seperti kabel itu sudah rusak. Mau perangkat sebagus apapun, kalau tidak punya hubungan yang baik dengan sumber listrik, perangkat itu tidak ada gunanya. Sumber listrik sudah ada dalam hati kita. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak pernah membangun koneksi yang benar, kita tidak pernah memeriksa koneksi itu, sumber yang luar biasa itu tidak akan memampukan kita untuk mengatasi pencobaan dan ujian yang ada. Nah, seandainya kemarin, saat saya itu bingung, pompa saya tidak jalan setelah saya pindahkan saklar, saya tidak punya pemahaman tentang listrik, tentu saya akan berusaha mencari orang yang lebih paham. Saya akan minta tolong dia. Saya akan panggil dia untuk dia bantu cek kenapa pompa saya tidak bisa nyala. Nah, seperti itu juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita merasa kita sudah jauh dari Tuhan, jangan pernah ragu untuk hubungi orang yang selama ini berada bersama dengan saudara. Apakah itu pemuridmu? Apakah itu teman komsel, kompak, PKS? Hubungi, telepon, chatting, minta tolong mereka, tolong bantu saya dong. Kenapa saya seperti ini? Saya nggak bisa mendapatkan jalan keluar. Saya berusaha lakukan banyak hal. Kenapa saya masih kehilangan damai sejahtera? Saya nggak punya iman menghadapi hari depan. Jangan pernah sungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat, Allah ciptakan kita bukan untuk kita hidup sendiri. Allah ciptakan kita supaya kita ada dalam tubuh Kristus. Jadi pastikan engkau segera hubungi. Karena itu waktunya Allah bekerja. Allah berbicara bisa secara pribadi, tapi lebih banyak Allah berbicara lewat saudara-saudara kita. Supaya kita belajar bertanggung jawab dan bergantung satu sama lain. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan tayangan ini, engkau belum pernah menerima Yesus di hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah keputusan yang paling penting dalam hidupmu. Harus engkau ambil hari ini juga. Saat ini juga engkau harus buka hatimu dan terima di dalam hatimu. Percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosamu dan hanya Dia yang bisa memimpin kau keluar dari masa-masa sulit ini. Serahkan hidupmu dan percaya hanya Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi engkau hari-hari kehilangan saat-saat yang indah bersama dengan Tuhan, engkau merasa home alone pada saat engkau harus walk from home, minta tolong Roh Kudus
untuk menunjukkan kepada Anda dan mendapatkan di bagian mana engkau harus perbaiki. Hubunganmu dengan Tuhan. Apakah waktu doamu? Apakah waktu membaca firman-Mu? Apakah waktu merenungkan firman-Mu? Bangun kembali mezbah Anda. Ingat, itu ada yang terpenting. Itulah kabel yang bisa mengantarkan listrik ke semua perangkat di dalam hidupmu. Dan jangan lupa, hubungi orang-orang yang bisa menolong Anda, yang engkau percayai. Hari ini juga, setelah engkau dengar khotbah ini, hubungi, cerita kepada mereka, minta mereka untuk mendampingimu. Sharing lewat chatting, semua renungan firman Tuhan. Kembali mulai sharing. Karena dengan Anda sharing, itu membuka pintu orang lain untuk menolong Anda. Jangan lupa itu. Akhir kata, tidak ada istilah home alone bagi setiap anak Tuhan yang work from home. Karena ada Tuhan dan saudara-saudara seiman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat janji-Mu, kami bersyukur buat pribadi-Mu. Karena Engkau Allah yang sangat luar biasa. Engkau sudah menyiapkan segala hal untuk kami bisa melewati hari-hari kami. Roh Kudus, tolong setiap kami, supaya kami tidak pernah melewatkan waktu sedikit pun untuk kami tidak berhubungan dengan Engkau. Roh Kudus, tolong setiap kami, khususnya semua saudara-saudaraku yang mendengarkan khotbah ini pagi ini, supaya masing-masing kami, Tuhan, punya kembali hubungan yang intim dengan Engkau. Karena kami tahu hanya bersama-Mu kami akan bisa melewati masa-masa sulit ini. Kami membutuhkan janji-Mu supaya kami bisa menemukan jalan keluar, sehingga kami bisa menanggung setiap pencobaan ini, Tuhan. Roh Kudus, tolong setiap kami. Kami bersyukur, Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah tidak pernah tinggalkan kami. Dalam nama Yesus, kita semua yang percaya katakan, amin.